Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Sebelumnya, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anis Kurnila. Nama saya Putri Yuliana Alicia. Nama saya Rusda Melia. Makna demokrasi. Demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos atau kratein yang artinya pemerintahan, sehingga demokrasi bisa diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi demokrasi. Berdasarkan titik berat perhatian, demokrasi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah demokrasi formal. Demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan di bidang ekonomi. Biasanya dianut oleh negara liberal. Yang kedua ada demokrasi material. Menitik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, malah kadang dihilangkan, dianut oleh negara komunis. Yang ketiga ada demokrasi gabungan, mengambil kebaikan dan membuang keburukan dari demokrasi formal dan material, dianut oleh negara non-blok. Berikutnya ada demokrasi berdasarkan ideologi. Yang pertama ada demokrasi konstitusional atau liberal. Didasarkan pada kebebasan dan individualisme, cirinya kekuasaan pemerintah terbatasi oleh konstitusi. Yang kedua ada demokrasi rakyat atau proletar, didasarkan pada paham Marxisme, komunisme. Menurut Mr. Kannenberg, demokrasi rakyat lebih mendewakan pemimpin. Selanjutnya ada berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Yang pertama ada demokrasi langsung. Mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum atau undang-undang secara langsung. Yang kedua, demokrasi tidak langsung. Demokrasi dilaksanakan melalui sistem perwakilan, biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum. Nah, berikutnya ada prinsip demokrasi menurut Henry Bertrand Mayo. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sudah berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Dan yang terakhir adalah menjamin tegaknya keadilan. Selanjutnya ada prinsip demokrasi menurut Alamudi. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Yang ketiga, kekuasaan mayoritas. Keempat, hak-hak minoritas. Kelima, jaminan HAM. Keenam, pemilihan yang bebas dan jujur. Ketujuh, persamaan di depan hukum. Yang kedelapan, proses hukum yang wajar. Kesembilan, perbatasan pemerintah secara konstitusional. Ke-10 ada pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Dan yang terakhir ada nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada dasarnya, prinsip demokrasi itu sebagai berikut. 1. Kedaulatan di tangan rakyat. Kedaulatan di tangan rakyat maksudnya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Ini berarti kehendak rakyat merupakan kehendak tertinggi. Apabila setiap warga negara mampu memahami arti dan makna dari prinsip demokrasi. 2. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pengakuan bahwa semua manusia memiliki harkat dan martabat yang sama, dengan tidak membeda-bedakan baik jenis kelamin, agama, suku, dan lainnya. Pengakuan akan hak asasi manusia di Indonesia telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, yang ketiga, pemerintah berdasarkan hukum konstitusi.
Pemerintah berdasarkan sistem konstitusional itu tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan yang mutlak tidak terbatas. Sistem konstitusional ini lebih menegaskan bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan atau dibatasi oleh ketentuan konstitusi. 4. Peradilan yang bebas dan tidak memihak. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk diperlakukan sama di depan hukum, pengadilan, dan pemerintah tanpa membedakan jenis kelamin, ras, suku, agama, kekayaan, pangkat, dan jabatan. Dalam persidangan di pengadilan, hakim tidak membeda-bedakan perlakuan dan tidak memihak si kaya, penjabat, dan orang berpangkat. Jika mereka bersalah, hakim harus mengadilinya dan memberikan hukuman sesuai apa kesalahannya. 5. Mengambil keputusan atas musyawarah. Bahwa dalam setiap pengambilan keputusan itu harus dilaksanakan sesuai keputusan bersama atau musyawarah untuk mencapai mufakat. 6. Adanya partai politik dan organisasi sosial politik. Bahwa dengan adanya partai politik dan organisasi sosial politik kini berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Dan terakhir, pemilu yang demokratis. Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Yang pertama pada tahun 1945 sampai dengan 1949. Pada masa pemerintahan Revolusi Kemerdekaan 1945 sampai dengan 1949, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Adapun elemen-elemen demokrasi yang belum sepenuhnya terwujud karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Hal ini dikarenakan pemerintah harus memusatkan seluruh energinya bersama-sama rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara. Kesatuan tetap hidup, yaitu pemberian hak politik secara menyeluruh, kekuasaan presiden yang memiliki kemungkinan menjadi diktator dibatasi KNIP, terbentuknya sejumlah partai politik. Lalu yang kedua, dari 1949 sampai dengan 1959, yaitu sistem pemerintahan parlementer. Terus bisa disebut demokrasi liberal. Lalu 2 kali pergantian undang-undang. Yang pertama UUD 1945 ke Konstitusi RIS. Lalu Konstitusi RIS ke UUD sementara 1950. Lalu yang ketiga periode 1959 sampai dengan 1965. Yang pertama muncul dekret presiden pada 5 Juli 1959 yang menyatakan pembubaran Dewan Konstitusi dan kembali pada UUD. Lalu demokrasi terpimpin, lalu kebebasan pers berkurang. Lalu masa keempat 1965 sampai dengan 1998, yaitu Orde Baru. Yang pertama IR Soekarno diganti dengan Soeharto. Lalu demokrasi Pancasila, lalu berhasil mengadakan pemilu, lalu kebebasan berpendapat menjadi barang langka atau mewah, lalu demokrasi gagal, terjadi krisis ekonomi dan politik. Yang terakhir, masa dari 1995 sampai sekarang ditandai oleh lengsernya Soeharto, pemilu lebih demokratis, demokrasi Pancasila, rekrutmen politik secara terbuka, dan kebebasan pendapat. Selanjutnya adalah bagaimana sebuah negara bisa disebut sebagai negara yang demokratis. Sebuah negara bisa disebut sebagai negara demokratis apabila dalam pemerintahannya tersebut terkandung beberapa hal. Di antaranya yang pertama, persamaan kedudukan di muka hukum.
Yang kedua, partisipasi rakyat dalam pembuatan keputusan. Yang ketiga, distribusi pendapatan secara adil. Dan yang terakhir, kebebasan yang bertanggung jawab. Perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi diantaranya sebagai berikut. Membiasakan diri untuk berbuat sesuai hukum yang berlaku, membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah, menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban, menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab, dan menghormati pendapat orang lain dan menyampaikan kritik yang bersifat membangun. Selanjutnya akan kami tayangkan video pendukung dari materi yang telah kami sampaikan. Pernah dengar Indonesia, negara dengan ketuhanan yang Maha Esa, sehingga Tuhan jadi jawaban akan semua persoalan yang gak terjawab. Begitu. Pernah dengar Indonesia, negara dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil kepada yang punya kuasa dan beradab katanya setelah 65. Begitu. Pernah dengar Indonesia, negara yang bersatu. Kemudian muncul banyak persatuan yang adu kuat dengan persatuan yang lainnya. Begitu. Begitu. Pernah dengar Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Saking panjangnya jadi gak ngerti, apalagi banyak rakyat yang gak paham membaca. Begitu. Pernah dengar Indonesia, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sayangnya semua adil sudah terbeli oleh yang mampu membeli. Begitu. Begitu. Ini Indonesia, ini Indonesia, ini Indonesia katanya. Ini Indonesia, ini Indonesia, ini Indonesia katanya. Ini Indonesia, ini Indonesia, ini Indonesia katanya. Baiklah, terima kasih yang telah menyaksikan video penjelasan kami. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.